Ada. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan anggota saya Gilang Hari Saputra dan rekan saya. Pramudia. Kami saat ini akan presentasi yaitu implementasi sistem informasi survei dan feedback pelanggan di restoran Nenis Pavilion. Silakan rekan saya dibacakan. Ya, di sini ada latar belakang proyek, yaitu dinamika layanan PNB. Kepuasan pelanggan adalah aset krusial untuk membangun loyalitas dan citra positif restoran di pasar yang kompetitif. Kendala sistem manual. Penggunaan kuesioner manual berbasis kertas di Nani Pavilion tidak lagi efisien untuk memenuhi tuntunan era digital. Oke, selanjutnya adalah identifikasi masalah. Yang pertama adalah inefisiensi operasional. Proses pengumpulan formulir fisik memakan banyak waktu staf. Jadi di restoran Nenis Pavilion ini masih menggunakan kertas yang dibagikan oleh staf untuk mengetahui kepuasan pelanggan. Gitu. Oke, ya. Yang itu membuat tidak efisien waktu. Yang kedua adalah akurasi rendah, resiko human error dari transkripsi data kertas ke media digital. Jadi nanti setelah staff memberikan kertas itu ke tamu, customer mengisi. Setelah mengisi, nanti kertas itu dibalik lagi ke staff. Nanti staff itu diberikan lagi ke manajer. Nanti manajer itu baru masukin ke data untuk di report ke atasannya lagi, manajer area ataupun owner. Dan itu memakan banyak waktu, step, dan juga tenaga. Yang pertama lagi masalahnya adalah latensi informasi. Feedback tidak dapat dianalisis secara instan untuk respon cepat. Yang keempat adalah resiko fisik. Formulir kertas rentan rusak atau hilang di area operasional. Jadi kertasnya itu juga rentan, namanya juga makanan, pasti ada minuman, rentan basah, ataupun nanti juga rentan sobek atau rentan hilang. Gitu. Oke, selanjutnya tujuan Atasnya. tujuan solusi. Silakan dibacakan rekan saya. Ya, di sini ada tujuan solusi, yaitu platform web, membangun sistem feedback berbasis web yang diakses melalui QR. Nah, di sini memberi pesan melalui QR. Jadi nanti customer itu disediakan QR di table, lalu nanti customer bisa nge-scan, nanti webnya itu bisa muncul di handphone. Selanjutnya otomatis data. Lanjutin. Ya, di otomatis data, integratis input pelanggan langsung ke database cloud untuk rekapitulasi otomatis. Selanjutnya insik cepat, menyediakan dashboard visual untuk memantau performa layanan secara real time. Oke, itu tujuan dan solusinya. Untuk profil Nenis Pavilion. Nenis Pavilion adalah jaringan restoran bertema keluarga yang mengusung gaya western, Prancis, atau Amerika. Suasana unik, interiornya tematik di setiap gerai. Jadi setiap gerainya itu ada ciri khas sendiri. Jadi di outlet sini sama di outlet sana itu berbeda-beda. Jadi customer experience itu berbeda di setiap outlet.
Inovasi berkomitmen pada transformasi layanan digital. Dan ketiga adalah kualitas, standar rasa dan pelayanan western yang prima. Oke, selanjutnya saya terangkan juga, yaitu kita menggunakan metode waterfall. Pengembangan strukturnya ini, proyek dilaksanakan melalui siklus linear. Rekrutmen, observasi alur bisnis berjalan, desain, merancang UML dan database, code, implementasi Node.js dan NJS, jadi kita pakai Node.js dan NJS, dan tesnya itu pengujian fungsional sistem. Nah, selanjutnya itu, silakan dibacakan rekan saya. Selanjutnya di sini ada analisa sistem usulan, yaitu alur kerja digital, transformasi proses bisnis baru yang lebih ringkas dan meminimalisir keterlibatan administrasi manual. Yang pertama scan pelanggan memindai QR kode di meja. Selanjutnya ada input pengisian kuesioner via HP, smartphone. Selanjutnya storage atau penyimpanan data tersimpan real time ke database. Selanjutnya monitor. Manajer langsung memvalidasi data. Oke, selanjutnya ini teknologi yang digunakan. Komponennya adalah backend engine itu pakai Node.js yang tadi saya sudah sebutkan, Express Server, cloud database-nya Google Sheet, API integration nanti juga terhubung dengan Google Sheet, jadi bisa di-download untuk di-save di komputer atau di handphone. Protein Logic, Vanilla JavaScript, stylingnya custom, CSS 3 dan responsive design, dan data reportingnya Chart.js, dashboard analis. Perancangan sistemnya dilanjutkan. Ya, di sana perancangan sistemnya ada UML, di sini ada use case diagram, yaitu di dalamnya ada aktor, customer, kasir, manager, owner, yaitu berinteraksi dengan fitur pengisian atau validasi dan pelaporan survei. Selanjutnya sequence diagram, memodelkan aliran data dari browser pelanggan ke server Node.js hingga penyimpanan di Google Sheet. Selanjutnya dashboard analis, dibacakan rekan saya. Selanjutnya dashboard analis, visual insight. Dashboard dirancang untuk memudahkan manajemen, yaitu pertama real time, data terupdate setiap submit. Yang kedua kategoris, analisis makanan, service, dan tempat. Yang ketiga actionable, label warna untuk respon cepat. Oke, kesimpulannya adalah untuk mendapatkan hasil kuesioner langsung dari customer, kita bisa 100% real time data akses. Hasil implementasinya efisien biaya cetak dan waktu rekapitulasi. Jadi kita sebagai staff itu nggak perlu ngeprint lagi kertas untuk kuesioner tersebut, dan juga akurasi data feedback meningkat signifikan, kemudahan akses lapor bagi owner. Jadi juga nanti owner dimanapun berada, atau manajer sedang libur, atau owner yang jarang ke tempat restoran, itu bisa melihat bagaimana sih kepuasan pelanggan yang sudah datang ke restorannya.
Oke, saran dan tindak lanjut keamanan data. Pemeliharaan rutin Google Sheet API dan Enscript data sensitif perlu dilakukan secara berkala. Edukasi staf, melatih staf operasional agar aktif mengarahkan pelanggan menggunakan sistem survei digital. Oke, selanjutnya kita menjelaskan cara menggunakan aplikasi yang kita sudah buat, yaitu kuesioner kepuasan pelanggan di Nenis Pavilion ini. Jadi nanti barcode yang sudah disiapkan di table itu nanti staff memberi info kalau boleh meminta waktunya sebentar untuk customer untuk mengisi kuesioner kepuasan pelanggan. Nanti customer tinggal di scan barcode-nya, lalu nanti tampilannya seperti ini yang keluar di tampilan handphone customer. Nanti customer harus mengisi nama, udah pasti. Masukkan nama. Ya, masukkan nama, misalkan Agnes. Dan nomor telepon. Kenapa nomor telepon wajib untuk diisi? Karena biar misalkan tamu itu puas atau maksudnya tidak puas, jadi manajer bisa menghubungi, bisa diberi komplimen supaya customer itu puas lah, komplimen biar bisa balik lagi gitu. Kita isi nomornya misalkan 085164649895 misalkan. Nomor table yang tamu itu duduki biar kita tahu nih staff dan manajer kalau dia duduk di table berapa saat itu. Misalkan 15. Terus rating makanan. Misalkan tamu ini nih suka dengan yang rating makanan. Ya, makanan yang ada di Nenis Pavilion. Dia memberikan rating 5. Pelayanannya sudah bagus, tapi masih ada kurang sempurna. Dia memberikan bintang 4. Dan rating tempat itu bersih, nyaman, dan menurut dia nyaman tapi kurang sedikit bersih misalkan. Dia mengisi 4. Nah, di sini adalah komentar. Misalkan tamunya itu berkomentar makanannya sudah enak dan lezat, namun saya masih melihat debu di langit-langit misalkan. Untuk saran, kotak sarannya nanti tamunya sarannya agar diperhatikan kembali area restorannya. Setelah itu, kalau sudah diisi semua, tamu tinggal chat kirim. Nah, nanti balik ke sini. Terima kasih atas feedback Anda. Nanti kasih waktu 3 detik, nanti dia akan balik lagi seperti ini. Oke, kita selanjutnya ke dashboard admin. Ini loginnya, dashboard login. Kita tulis admin. Terus berikutnya adalah dashboard untuk login. Ya, benar. Jadi kita tampilannya itu berbeda-beda setiap user. Misalkan admin, dia punya dashboard sendiri dengan akun sendiri. Nanti juga manajer juga ada lagi, owner pun ada lagi juga. Masuk ke sini. Nah, tadi mana yang sudah? Nah, di sini masuk di paling bawah.
Agnes. Nih, Agnes dengan nomor telepon segini, tanggalnya segini, dia duduk di table 15 dengan kepuasan makanan 5, kepuasan pelayanan 4, dan kepuasan tempat 4. Dan sini ada tadi saran dan komentar. Dan sini kita ada juga kolom puas tidak puas. Itu kita ambil dari rata-rata bintang yang tadi mereka isi. Misalkan dia suka makanannya, cuman nggak suka dikasih rating pelayanannya, misalkan tidak suka dikasih rating 1, nanti di otomatis di sini tidak puas seperti yang sudah-sudah nih kan 3 3 3 itu termasuk golongan tidak puas. Nanti ini bisa mempermudah manajer atau owner yang melihat, pastikan yang diperhatikan yang tidak puasnya, kenapa nih tidak puas tamu ini gitu. Tidak puas, ada komentarnya, makanan keluar lama, diinfokan kendala jika makanan keluar lama. Tuh. Si Aziza ada nomor teleponnya, nanti bisa ditelepon. Dihubungin ya. Ya, dihubungi gitu. Ini masuk. Ini juga kita juga ada diagram yang melihat kalau makanan ini sudah bagus, jadi nanti pelayanannya kurang, tempatnya kurang. Jadi nanti bisa jadi bahan evaluasi tim. Kita masuk lagi ke manajer. Nah, ini dashboard manager. Tadi Agnes sudah masuk. Sini juga sama, hampir sama ya. Admin dan manajer. Ya, untuk memantau pensionernya. Itu nanti bisa diekspor, bisa di print, bisa maafnya bisa dihubungkan ke Google Spreadsheet. Ya, ya. Ini upload, selanjutnya ke owner. Pemilik tuh ya, pemilik ini. Ya, owner. Passwordnya owner 123. Nah, kalau di owner itu agak sedikit berbeda. Dia hanya diagram-diagram saja. Dia hanya lebih fokus ke hasil. Total surveinya misalkan 37 tadi. Rata-rata keseluruhannya 3,75. Makanannya 4 dan pelayanan dan tempatnya 3 sama 37. Jadi bisa bahan evaluasi. Kalau makanan sudah enak nih, tapi pelayanan dan tempatnya masih kurang. Jadi buat tim service, tim waiters itu harus kita evaluasi lagi. Apa sih yang salah dari pelayanan kita dan tempat. Tempat juga kita harus jadi bahan evaluasi. Misalkan kita harus rutin general cleaning, harus rutin untuk membersihkan jika tamu bergantian table gitu, kita harus teliti lagi kayak gitu. Ini kepuasan 7 hari terakhir, nanti ada diagram seperti ini. Jadi tinggal owner yang melihat hari-hari naik atau enggak sih, turun atau naik gitu, ada perkembangannya ya. Nah, ini juga tadi ada diagram juga seperti itu. Mungkin itu saja ya rekan kami, Prem. Ya, hilang. Itu saja yang saya sampaikan pada untuk presentasi ini. Semoga bermanfaat, semoga
dapat dimengerti. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan untuk dalam penjelasan. Maafkan. Selebihnya kurangnya mohon maaf. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.